Pemirsa Metro TV Lampung, warga Kecamatan Suwo dan Bandar Negeri Suwo, Lampung Barat mulai mengembangkan budidaya porang. Tanaman bernilai ekonomis tinggi ini sudah banyak membuat petani mendadak menjadi miliarder. Sedikitnya ada puluhan warga Suwo dan Bandar Negeri Suwo, Lampung Barat yang mulai gencar mengembangkan budidaya porang. Terhitung memasuki masa panen tahun pertama, petani sudah merasakan hasil yang cukup maksimal. Satu di antara puluhan petani lainnya juga sudah menuai hasil panen, yaitu Joko. Petani asal Pekon Sumber Agung, Kecamatan Suwo ini sudah berhasil meraup keuntungan dari porang hingga ratusan juta rupiah. Dengan memanfaatkan sela-sela lahan di tengah kebun kakao seluas setengah hektar dan modal tanam 30 juta, Joko mampu meraup keuntungan hingga mencapai 220 juta rupiah per musim panennya selama 8 bulan. Pada musim pertama, 20.000 batang porang yang ia tanam membuahkan umbi dengan bobot 15 ton dengan harga jual 12.000 per kilogramnya. Sementara hasil katak atau buah batang mencapai 2 kuintal dengan harga jual Rp400.000 per kilogramnya. Joko mengatakan ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum mengembangkan budidaya porang, yaitu jenis dan kadar keasaman tanah pada rentang minimal 6, kondisi lingkungan, serta iklim. Tanaman porang akan tumbuh lebih baik bila diletakkan di tanah yang gembur dan tidak tergenang air, dengan ketinggiannya 100 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dari hasil, karena dibanding dengan komoditas yang lain, untuk saat ini itu paling tinggi di porang. Selain perawatannya mudah, tentunya hasilnya juga cukup menjanjikan. Berapa memang sekarang harganya, Pak? Untuk saat ini harga umbi per kilonya 12.000. Untuk luas lahan kita sendiri berapa, Pak? Kalau di tempat saya ini setengah hektar. Kita tanam porang? Iya. Itu tumpang sari atau bagaimana? Tumpang sari. Tumpang sari. Tumpang sari dengan tanaman apa? Kakao. Kakao. Karena untuk porang sendiri kan nggak harus di tempat khusus ya, artinya bukan yang tanpa naungan. Artinya tumpang sari pun bagus. Tergantung kondisi tanahnya dan perawatannya. Dengan luasan lahan setengah hektar itu kita bisa nanam berapa banyak porang? Itu kisaran 20.000 batang? Ya, 20.000 bibit. Terus modal kita tanam kemarin itu berapa, Pak? Untuk setengah hektar itu kisaran 30-an juta. 30 juta? Ya. Itu berikut udah dari persiapan lahan, pupuk, dan perawatan. Lahan kita kan setengah hektar tadi. Ya. Nah, kalau hasil dari semuanya, dari batang itu, porang itu? Dikalkulasi kurang lebih 250 lah. 250 juta? Umbi termasuk kataknya. Umbi porang terdiri atas 2 macam, yaitu umbi batang yang berada di dalam tanah, umbi katak yang terdapat pada setiap pangkal cabang atau tangkai daun. Selain bisa menjadi makanan alternatif pengganti nasi, tanaman yang masuk ke dalam marga Amorphophallus ini juga telah terbukti dapat digunakan sebagai bahan baku kosmetik, obat-obatan, dan bahan baku industri. Ekspor porang sendiri sudah masuk ke berbagai negara meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, dan lainnya. Ujang, pengepul sekaligus petani yang juga sudah berhasil mengembangkan budidaya porang, menyatakan siap menampung berapapun hasil panen petani. Ia menambahkan harga porang terbaik biasanya terjadi pada bulan Agustus dan September. Bu, kalau untuk wilayah sini secara pribadi saya siap menampung dengan hasil panen petani nanti. Saya siap menampung. Kita menampung hasil panen petani berapa per kilogram? Oh, nanti lihat pasar, ya. Lihat pasar. Lihat pasar di tahun nanti karena kan namanya semua hasil bumi itu komoditi pasti akan ada naik turunnya harga gitu kan. Biasanya sih harga tertinggi dia di
bulan 8, bulan 9 karena tingkat kadar air untuk porang ini dia udah lebih rendah, penyusutannya lebih kecil. Harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa, Pak? Kemarin kalau untuk di tahun 2020 ini harga terendah untuk di pabrik itu 6-7 ribu. Nah sekarang harga puncak ini dia di 14 ribu. Pak, fungsinya porangnya apa sih, Pak? Fungsi porang ini begini ya ini sekedar pengetahuan saya aja, bahwasanya ini kan memang dijadikan bahan makanan. 70% masuk bahan makanan, yang 30%-nya itu masuk kosmetik dan industri. Itu kalau satu contoh untuk bahan perekat, lem, sejenis makanan-makanan yang berbentuk jelly itu salah satunya dia ada campurannya dari porang ini. Jadi kebutuhannya ya memang sangat bukan kebutuhan sedikit. Bahkan kata senior saya di Jawa sana, Pulau Sumatera ini dipenuhi dengan budidaya porang belum tentu bisa mencukupi ekspor kita. Gitu. Kemana itu, Pak, ekspornya, Pak? Untuk sementara ini yang terbesar ke Cina. Hingga saat ini warga Suwo dan Bandar Negeri Suwo terus berupaya mengembangkan budidaya porang hingga keluar wilayah. Masyarakat berharap ada dukungan dari pemerintah mengingat modal tanam yang cukup tinggi. Dari Kabupaten Lampung Barat, Eki Ngantung.